Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani dan juga M. Nigara, wartawan olahraga senior. Pak, lalu menyambung pertanyaan saya tadi sebelum jeda, bahasanya gini, apakah ada formula ketika Komisi 10 mendesak para komite-komite ini, kita tahu bahwa anggaran ini dipangkas begitu. Apakah bisa para komite ini menghasilkan anggaran sehingga tidak membebankan anggaran negara untuk berbagai event, begitu? Ya, pesan kami kepada Kemenpora pada saat raker terakhir dan itu dihadiri oleh Pak Dito dan Pak Wamen Taufik bahwa untuk memaksimalkan betul anggaran-anggaran yang ada. Dari 1.156 miliar anggaran yang di plotting untuk Kemenpora di tahun 2026 nanti, kami sudah menyampaikan bahwa silakan memilih cabur-cabur unggulan atau cabur-cabur prestasi yang akan didaftarkan mengikuti event-event SEA Games maupun Asian Games dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Nah, terkait dengan sponsor dan lain sebagainya, ya silahkan, itu adalah inovasi maupun kreasi yang dilakukan Menpora maupun cabur-cabur yang bersangkutan. Nah, pada saat raker tersebut Pak Dito sudah mengiyakan, kemudian Pak Wamen juga setuju dan seluruh kami yang hadir di rapat itu juga bersepakat agar memaksimalkan anggaran-anggaran yang ada. Nah, sekarang kita punya Menteri Erick Thohir ini yang kita kenal sangat inovatif, sangat kreatif untuk mencari pembiayaan-pembiayaan di luar APBN untuk memajukan tidak hanya sepak bola, tetapi kita berharap semua cabur-cabur lain. Dan saya rasa Pak Presiden Prabowo juga tidak akan diam. Artinya, contoh sepak bola kemarin ketika persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia, waktu itu juga Presiden mengeluarkan impres tentang percepatan sepak bola nasional. Nah, itu penganggarannya bisa melalui impres, termasuk nanti kalau saja Pak Erick Thohir mampu meyakinkan Presiden, maka saya rasa anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa bertambah. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, Pak, lalu kalau saya salah tolong dikoreksi, per Juli ini penyerapan anggaran Kemenpora ini sudah 98,43%. Nggak tahu sekarang berapa penyerapannya ya. Terus kemudian 6 September, 2 hari sebelum Dito diputuskan untuk diberhentikan secara hormat oleh Presiden Prabowo ini, DPR menyetujui pagu anggaran sementara dan usulan tambahan anggaran. Nah, apa yang kemudian menjadi catatan Komisi 10 agar 73 cabang olahraga ini semuanya diperhatikan begitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami berpesan agar tidak ada diskriminasi terhadap cabang-cabang olahraga. Kemudian yang perlu dilakukan adalah ada peta prioritas. Mana cabang-cabang olahraga hari ini yang berpotensi sebagai penyumbang medali di event-event internasional, baik itu SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade, tentu mendapat porsi yang tidak sama dengan cabur-cabur yang lain. Nah, ini perlu menjadi catatan tersendiri. Kemudian dengan anggaran-anggaran yang kita miliki hari ini, kemudian serapannya yang sudah maksimal, ya saya rasa itulah yang sudah dilakukan oleh Pak Dito dan kemudian untuk dilanjutkan kepada Pak Erick Thohir. Nah, tetapi lagi-lagi saya cukup optimis lah dengan kehadiran Pak Menpora baru ini akan bisa mengatasi problem-problem, terutama problem mendasar kita, yaitu problem anggaran untuk persiapan-persiapan bagi cabur-cabur ini dalam mempersiapkan diri melaksanakan event-event internasional. Baik, Pak Nigara, efisiensi 1, sekian triliun yang tadi Pak lalu sebutkan untuk 73 cabang olahraga, menurut Anda, ini kan kita juga ketahui bahwa Kemenpora merupakan kementerian anggaran yang paling kecil begitu ya. Keoptimisan Anda seberapa tinggi untuk efisiensi ini dapat membangun ataupun mengembangkan 73 cabang olahraga di Indonesia? Jujur berat ya. Kenapa saya bilang berat? Ya prestasi olahraga itu by proses. Proses itu butuh anggaran. Dan hanya 2 event internasional di mana Indonesia Raya dinyanyikan, Merah Putih dikibarkan. Pertama ketika Presiden datang ke acara internasional atau berkunjung ke negara lain.
Yang kedua, ketika atlet mendapat medali emas di event internasional seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan ya tingkat dunia di federasi masing-masing. Artinya apa? Olahraga itu jendelanya bangsa kita. Nah, ini barangkali masukan untuk Pak Lalu. Ke depan saya mikir olahraga nih, apalagi ada BON, ada desain besar olahraga Indonesia yang butuh perhatian. Kita butuh kan atlet-atlet kita ini nggak ujuk-ujuk, harus dibikin dari awal. Sekarang udah ada The Bond, Kemenpora di zaman Pak Mali melahirkan The Bond dan sudah diundangkan. Dan ini kan harusnya dibiayain gitu. Dengan anggaran yang seperti sekarang, sedih sebetulnya. Harus saya katakan dengan jujur mengatakan sangat berat. Siapapun Menporanya sangat berat. Baik. Kan Menpora nggak bisa ngambil dari kocek sendiri, ini anggaran negara. Dan ini mungkin masukan untuk Komisi 10 ke depan minimal 5 triliun, minimal 5 triliun. Baik. Untuk Kemenpora. Memang soal anggaran ini menjadi poin utama untuk melakukan pengembangan begitu ya. Kita tahu memang cabur-cabur yang sudah mengukir prestasi di kancah internasional ya, seperti sepak bola, futsal, terus kemudian badminton, angkat besi dan lain sebagainya, cabur-cabur yang memang langganan di SEA Games, Asian Games. Nah, menurut Pak Nigara, panjat tebing. Nah, menurut Pak Nigara, apa cabur yang kemudian berpotensi, tapi anggarannya justru disalurkan sedikit, terus kemudian manajemennya kurang baik, dan kepelatihannya juga kurang mumpuni, apa yang kemudian bisa menjadi masukan kepada Kementerian Olahraga? Panjat tebing itu paling minim anggaran yang diberikan kepada panjat tebing. Atlet bisa meraih medali emas, Olimpiade panjat tebing luar biasa, speed kita luar biasa. Ada satu nomor lagi wall, yang kita belum kuasai. Harus kita kuasai. Sekarang bibit-bibit angkat panjat tebing itu cuma orang-orang gila yang mau berjuang untuk itu. Kan gak ada gitu. Memang gak populer Pak ininya, tetapi medali emas Olimpiade itu the prime sport. Panjat tebing, ada angkat besi. Itu Pak Rosan berapa lama dia ngeluarin kocek sendiri? Sampai kapan dia mau ngeluarin kocek dia sendiri? Ini untuk bangsa dan negara loh, bukan untuk Pak Rosan pribadi, bukan untuk Bu Yeni sendiri, di mana ada Rocky Gerung di situ. Panjat tebing ngurus turun. Di rumah Rocky Gerung punya tuh wall panjat tebing. Gitu loh. Baik. Jadi ini sesuatu yang dipilih aja. Cabur-cabur yang memang peluang medali tinggi. Panjat tebing, angkat besi, bulu tangkis harus masuk lagi, ya. Kemudian panahan punya si Mas. Ini kan bisa kita gitu untuk bisa menuju ke situ. Cabur langganan medali emas. Ini kan harus kita tingkatkan. Kita kasih anggaran yang lebih besar. Enggak ada, bukan mohon maaf nih Pak Lalu. Enggak diskriminasi tuh kalau itu 4 cabur ini. Baik, langsung saja saya konfirmasi ke Pak Lalu. Pak Lalu, apa yang kemudian bisa menjawab masukan dari Pak Nigara ini, atlet panjat tebing yang notabene dapat anggaran sedikit, terus kemudian apakah juga bisa anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan olahraga ini bisa mencapai 5 triliun seperti batas minimal yang disampaikan oleh Pak Nigara? Ya, di rapat terakhir kami dengan Kemenpora memang Komisi 10 dan Menpora sudah sepakat bahwa di dalam pagu anggaran awal, di dalam pagu anggaran indikatif itu memang sangat kecil sekali. Dan kami di Komisi 10 juga terus memperjuangkan, menyuarakan agar anggaran ini ditambah sesuai dengan kebutuhan. Karena teman-teman di Kemenpora juga sudah menghitung kebutuhan-kebutuhan yang layak, yang dipersiapkan dalam rangka mengejar target-target prestasi olahraga di samping program-program kepemudaan. Nah, ketika rapat itu, kami sudah bersepakat bahwa Komisi 10 dan Menpora menyetujui usulan tambahan sebesar 4 triliun lebih untuk diajukan kepada badan anggaran kepada pemerintah melalui badan anggaran. Nah, kemungkinan karena memang kondisi keuangan negara kita yang belum memungkinkan, sehingga untuk saat ini memang Kemenpora diberikan anggaran terakhir itu pagu indikatif sebesar 1,1 triliun. Nah, inilah yang harus dimaksimalkan. Tapi saya meyakini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada impres percepatan sepak bola misalnya. Nah, saya
berharap dan teman-teman Komisi 10 juga berharap agar impres-impres lain juga bisa dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terutama untuk pengembangan olahraga kita. Misal impres untuk persiapan ke Olimpiade dan sebagainya. Karena hanya beliau yang bisa menambah anggaran Kemenpora ini. Karena di DPR sudah selesai proses pembahasannya dan insya Allah dalam waktu dekat akan diparipurnakan untuk RAPBN tahun anggaran 2026. Saya sangat sepakat dengan Bang Nigara tadi bahwa cabur-cabur yang berpotensi menghasilkan medali di event-event nasional harus betul-betul internasional, harus betul-betul kita dukung dan kita support. Nah, lagi-lagi Komisi 10 pada prinsipnya sudah sangat-sangat mendukung dengan menyetujui usulan tambahan sebesar 4 triliun lebih yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun dalam prosesnya ketika pengajuan usulan tambahan itu kepada pemerintah melalui Badan Anggaran, hasil diskusi Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan adalah tetap menyetujui 1,1 triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi ada satu celah lagi yaitu melalui Inpres. Nah, disitulah nanti kita berharap Pak Erick Thohir untuk menjelaskan semua ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Baik.